Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini yakni tentang syahadat Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji bersama. Selama ini kita memahami tentang syahadat hanyalah bacaan-bacaan saja, hanyalah kalam-kalam saja, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni persyaratan manusia mau masuk agama Islam harus bersyahadat dulu, yakni dengan syahadat kalam tadi. Akan tetapi itu tidaklah cukup, karena yang merasa bersyahadat masih manusianya. Karena di sisi Allah manusia tak akan pernah bisa bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca di dalam surat Al-A'raf, yakni tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya beriman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Itu secara makna yang tersurat atau makna syariatnya, atau makna pemahaman manusianya. Akan tetapi di sisi Allah dikatakan dulu ketika kita masih belum hadir di dunia ini, belum terwujud di dunia ini, dikatakan ada perjanjian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu, iya, engkaulah Tuhan kami. Secara logikanya begini. Seumpama dulu kita memang benar-benar sudah
bersyahadat menyaksikan Allah seperti yang diutarakan di firman-Nya Allah ini, Al-A'raf ayat yang ke-172. Maka bila kita memang sudah berjanji kepada Allah untuk selalu mentuhankan, mengabdi, menyembah kepada Allah, tentunya saat dilahirkan manusia tidak ada yang ingkar. Semua manusia tidak ada yang mensekutukan Allah di dalam dadanya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah. Itu realita bila kita kaji bahwa yang bersyahadat saat itu manusianya. Bagaimana mungkin manusia itu bisa bersyahadat sedangkan manusia tidak ada saat itu? Yang ada hanyalah Tuhannya. Jadi sebenarnya yang bersyahadat kepada Allah atau yang bersyahadat kepada manusia itu siapa sebenarnya? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami. Berarti di sini ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Ketika kita tidak ada, yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin kita bisa menjawab qaulu bala syahidna? Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan Allah dan jawaban ini pun juga jawabannya Allah. Yang bertanya dan yang menjawab sama. Kenapa? Karena manusianya tidak ada. Seumpama itu jawaban manusianya, tentunya saat sampai manusia jadi manusia dan terwujud jadi manusia dan terlahir ke dunia ini, pasti manusianya takkan pernah ingkar janji. Bila memang dulu itu manusianya yang mengucap atau yang menjawab qalu bala syahidna. Akan tetapi kenapa selama ini kita selalu dan selalu menggoibkan, mentiadakan Allah dan mewujudkan dan mengadakan hanya kita sendiri yang ada di dalam dada kita? Kenapa itu semua terjadi? Karena selama ini kita ingkar kepada Allah. Kita belum pernah berjanji kepada Allah. Kita belum pernah bersyahadat kepada Allah. Karena kita selama ini hanyalah bersyahadat kepada setan. Selalu dan selalu menyaksikan setan. Selalu dan selalu setan untuk jalan pulang kembali apa yang kita perbuat. Solatnya untuk setan. Linafsi. Tidak untuk Allah, tidak lillah, tapi linafsi. Karena ini solatku, karena ini ibadahku, karena ini kebaikanku. Semuanya dipersembahkan kepada setan yang dipertuhankan di dalam dadanya. Yakni hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan Allahnya gaib. Berarti kita belum pernah bersyahadat kepada Allah. Kita belum berjanji kepada Allah. Jadi kapankah syahadat itu? Jadi kapankah kita berjanji? Ketika menjelang detik-detik akhir zaman, manusianya mempelajari atau mulai mengikuti kajian-kajian ilmu hakikat dan makrifat. Disitulah cikal bakal awal perjanjian itu berjalan. Ketika saat datang baiatnya itulah kenyataan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setelah dibaiat hatinya, maka nyatalah ayat itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah benar-benar menyaksikan Tuhannya. Yakni apa baiat itu? Mutu qabla antal maut. Apakah baiat itu? Menyerahkan diri kepada Tuhannya. Itulah inna dina indallahil Islam.
Jadi itulah makna syahadat Allah dan syahadat Rasul itu. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah dan maka kamu akan menjadi utusan-utusan Allah. Baru ketika kita sudah dibaiat, maka kita menyadari, ternyata apa yang ada pada hati para nabi, apa yang ada pada hati Nabi Isa, apa yang ada pada hati Nabi Muhammad, ternyata sama dengan orang-orang yang sudah dibaiat hatinya. Yakni apa? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar karena aku penguasa dirimu. Jadi nyatalah imannya para nabi dan rasul ketika manusianya sudah terbaiat hatinya dari angkara murka yang selama ini dipertuhankannya. Jadi manusianya harus melawan hawa nafsunya sendiri, karena peperangan yang terakbar bagi Allah bukan peperangan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, bukan peperangan syariat, akan tetapi peperangan yang agung itu bila manusia sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri di dalam dadanya, maka nyatalah alastu birabbikum qalu bala syahidna, maka hatinya akan enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud syahadat Allah dan syahadat Rasulnya, yakni hamba-hamba yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah kembali ke jalan Tuhannya, maka tiada lagi dirinya, yang ada hanyalah Tuhannya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka disitulah aku. Allah lah yang berkuasa atas diam gerakmu, atas berdiri dudukmu, atas apapun yang kau lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Inilah yang dimaksud syahadat yang sebenar-benarnya syahadat di sisi Allah, ketika hanya Allah yang menyaksikan zatnya sendiri, araftu rabbi bi rabbi, dan ketika manusianya sudah dikuasai dan dikendalikan penciptanya. Inilah yang dimaksud syahadat itu, ketika manusianya sudah tak mampu bersyahadat lagi. Bagaimana mungkin manusia mampu bersyahadat? Dirinya saja sudah tak wujud. Bagaimana mungkin manusia bisa dikatakan mampu bersyahadat sedangkan dirinya saja sudah tak hidup? Bagaimana mungkin manusia dikatakan bisa bersyahadat kepada Tuhannya sedangkan dirinya adalah rahasia Tuhannya? Inilah syahadat yang sebenar-benarnya di sisi Allah, bukan syahadat di sisi manusia seperti yang kita imani selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan untuk memahami kepahaman-kepahaman di paparan uripe Allah ini.